Terima kasih Anda masih di Breaking News pemirsa dan masih terhubung bersama kami, Refli Harun pakar hukum tata negara dan juru bicara Anies Baswedan Usama Abdul Aziz serta juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim. Saya kembali ke Bang Usama, tadi belum selesai menjawab Bang Usama. Apa yang langkah yang akan dilakukan untuk bisa meyakinkan PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta nanti? Ya, maaf terputus. Jadi ini kita akan sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama, dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Dan memang komunikasi yang intens juga menjadi hal yang jadi pertimbangan baik. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI. Bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama untuk dengan PDI Perjuangan. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman PDI bisa memutuskan kita bisa berjalan bersama. Penggugat di MK, salah satunya Partai Buruh juga tadi menggelar unjuk rasa dan sudah menyampaikan ingin mengusung Anies Baswedan. Apakah sudah ada pembicaraan? Ya, kami intens dengan Partai Buruh, terutama juga dengan yang di pengurusan DKI Jakarta dan juga di DPP. Jadi memang kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa terwujud keinginan dari teman-teman Partai Buruh. Dan nanti teman-teman Partai Buruh juga infonya juga mungkin akan mengajak berkoalisi dengan partai-partai lain. Masih ada Partai Umat, masih ada Partai PKN, masih ada dan lain-lain. Itu masih bisa untuk kita bisa ajak komunikasi sehingga angka 7,5% minimal bisa tercapai. Oke, Bang Ciko, adakah peluang untuk PDIP kalau jadi mengusung Anies Baswedan berkoalisi dengan Partai Buruh misalnya atau dengan partai lain? Ada. Kami yang paling pasti kan sekarang sangat dekat dan selalu intens dengan Partai Hanura ya, yang sejak Pilpres sampai hari ini tidak bergeming dan tetap bersama-sama kami dalam berbagai dukungan di daerah-daerah juga. Namun juga kami bisa melihat kalau kita mau jujur pastinya di Kim plus plus ya. Saya rasa juga hari ini pasti ada pemikiran-pemikiran untuk kemudian mendukung calon lain dan tidak harus Mas Anies juga karena memang untuk Jakarta ini banyak sekali mungkin kader-kader dari partai lain yang juga kalau namanya dilempar ke publik sambutannya juga cukup baik gitu. Artinya ini suatu hal yang baik bagi Jakarta, khususnya kalau kita bicara soal Pilkada Jakarta, tapi kata Bang Refli tadi tentu juga baik untuk seluruh Indonesia, dan saya sepakat dengan itu. Artinya juga masyarakat akan disuguhkan berbagai pilihan dan juga bisa menitipkan aspirasinya yang sesuai dengan gagasan dari masing-masing calon, dari masing-masing tokoh. Karena memang kita tahu walaupun semua mungkin mempunyai cita-cita yang baik untuk daerahnya, setiap calon itu, tapi kan tentunya melalui gagasan-gagasan yang berbeda. Dan inilah hakikat sebuah demokrasi. Demokrasi itu adalah menghadirkan pilihan alternatif dan bukan hanya memaksakan untuk memenangkan satu calon, apalagi untuk pertandingkan melawan kota kosong ataupun calon dalam kata kutip boneka yang sudah bisa dipastikan kalah. Oke, Bang Ciko, dengan adanya putusan MK ini dari PDIP sendiri lebih memilih berkoalisi atau akan mengusung kadernya masing-masing saja? Tentunya koalisi antar partai politik itu sangat baik. Ya, seperti saya sampaikan, kerjasama akan selalu lebih menarik dan lebih manfaat daripada kita berjalan sendirian. Itu dalam segala aspek kehidupan tentunya, apalagi juga di dalam politik. Karena kembali lagi kita juga perlu mendapatkan masukan-masukan, kita perlu juga mendapatkan insights atau juga termasuk mendapatkan limpahan elektoral dari partai-partai lain. Gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk berkoalisi, namun tentu semuanya harus melalui juga apa-apa yang kita pertimbangkan bersama dan sepakati bersama. Nah, ini yang masih kita tunggu bagaimana sikap dari senior-senior kami di DPP, dan mudah-mudahan lah dalam waktu dekat kita bisa memutuskan. Baik, Bang Refli, harapannya dengan adanya putusan MK ini terhadap Pilkada serentak tahun 2024 ini? Iya, harapannya khusus untuk Jakarta ya, jangan ada lagi upaya untuk menjegal
Misalnya ini buat Ciko PDIP ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba berkonspirasi, wah kalau gitu kita jegal aja Anies karena Ridwan Kamil kalau lawan Ahok kan bisa menang begitu. Mhm. Eh, saya ingin fair competitions ya. Kalau memang mau dimajukan ya silakan dimajukan, tapi jangan juga misalnya tutup peluang calon lain. Nah itu namanya a genuine election. Itu untuk Jakarta, untuk Indonesia juga begitu. Jadi kan kenapa kita mau pemilihan langsung agar rakyat atau warga ini punya kemewahan untuk memilih. Nah, jadi kalau seandainya nanti siapa yang menang, siapa yang kalah, ya itu diserahkan kepada suara warga. Suara warga itu harusnya suara yang genuine, tanpa money politics misalnya, tanpa rekayasa untuk menggagalkan pencalonan salah satu calon. Jadi jangan sampai kemudian untuk menang itu kita curang, ya. Yakinlah kalau menangnya itu curang nggak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menanglah dengan gentle begitu. Gitu. Baik, Bang Ciko, ada tanggapan harapan untuk pilkada tahun ini dengan putusan MK yang mulai berlaku pada hari ini? Ya, harapan dari PDI Perjuangan tentu itu ya saya sampaikan sejak awal bahwa bukan hanya untuk Jakarta dan daerah-daerah lain, ini akan memunculkan juga tokoh-tokoh yang sebelumnya sulit untuk maju karena sulit untuk mendapat dukungan parpol walaupun populer dan diharapkan oleh masyarakat di daerah di mana pilkada itu digelar. Dan ini yang kita tunggu-tunggu dan semoga tidak ada lagi kemunduran sejak putusan ini gitu. Jangan sampai nanti ada lagi putusan aturan-aturan yang dibuat yang berbeda ke depannya, dan ini harapan kami lah, apalagi pemerintahan yang sekarang kan akan berakhir di bulan Oktober, dan harapan kami juga pemerintahan yang ke depan dapat mengawal demokrasi ini dan mengembalikan pada relnya yang sesungguhnya kita butuhkan, yaitu demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat dan menghadirkan pilihan-pilihan bagi rakyat tanpa intimidasi, tanpa intervensi, dan tanpa juga penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan. Baik, Bang Usama, terakhir harapan dari pihak Anda terutama untuk peluang Anies di Pilkada Jakarta. Ya, kami berharap elektabilitas yang dimiliki oleh Mas Anies menjadi modal yang baik untuk partai-partai bisa mendukung beliau untuk bisa maju ke Pilkada DKI. Tapi sekali lagi ini bukan hanya sekedar Anies Baswedan, ini soal menyelamatkan demokrasi kita. Ini soal mewariskan kualitas demokrasi yang terbaik untuk generasi penerus kita. Jadi alhamdulillah hari ini MK memberikan peluang itu dan kita bisa mensyukuri bersama-sama dan kita jaga bareng-bareng supaya tidak ada lagi yang bisa mencederai demokrasi kita hari ini, apalagi ada pembegalan. Dan tadi juga Bang Ciko sampaikan bahwa dan Bang Refli sampaikan bahwa juga jangan sampai lagi ada calon-calon boneka yang membuat kualitas demokrasi kita menurun dan memberikan praktek-praktek atau inspirasi yang tidak baik untuk generasi penerus kita ke depan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Bang Usama, Bang Ciko, dan juga Bang Refli telah bergabung di Breaking News. Semua. Kita sama-sama harapkan pilkada tahun ini berjalan secara demokratis. Sehat selalu, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.